Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Kembali lagi dengan Ayo Camping. Di video kali ini Ayo Camping mau pergi ke Bandung, Jawa Barat. Kita mau pergi ke arah Pangalengan. Untuk jalurnya jalur biasa ya, lewat tol. Dan ini kemarin jalan alhamdulillah lancar. Perjalanan dari Jakarta kita tempuh kurang lebih sekitar 4-5 jam ya. Nah ini kalau sudah sampai di pertigaan sini, kita ambil yang ke arah Soreang Ciwidey. Jadi kita nanti ke arah pintu gerbang tol Soreang atau Ciwidey, dan di pintu tol Soreang kita langsung ambil ke kiri. Sedangkan kalau lurus itu arahnya ke Ciwidey. Dan sepanjang perjalanan ini langitnya mendung banget ya. Kita lagi di bulan Desember 2025, jadi suasananya lagi ber dan hujan. Nah di sini kita lurus. Sebenarnya kalau ke kanan itu kita bisa lewat kebun kelapa, tapi kemarin lagi ada acara ya, lagi ada pasar kaget atau pasar rakyat, jadi kita nggak bisa lewat sana, dan kita mesti lurus. Di sini di lampu merah ini kita belok ke kanan ke arah kota Ciwidey ya. Dan selama perjalanan alhamdulillah kita nggak bertemu dengan kemacetan yang berarti, karena ini titik kemacetan sebenarnya ada di lampu merah ini ya, kalau yang ke arah Pangalengan itu ya. Dan kemarin alhamdulillah lancar-lancar aja. Kita kemudian ke arah Cimaung ya dan Cikalong. Setelah itu kita sampai di bundaran Pangalengan nih ya, dan di bundaran Pangalengan ini kita belok ke kanan, kemudian kita belok ke kiri. Untuk jalannya kemarin nggak ada yang rusak ya, dan ini bisa dua arah kendaraan, baik bis juga bisa lewat sini, bis 3/4 seperti Elok, dan bis medium juga bisa ya. Untuk bis besar memang diperlukan pengawalan karena memang jalurnya ini agak mepet ya, jadi memang kadang-kadang kalau lewat di sini bis yang besar itu dia perlu dikawal dengan kendaraan sepeda motor. Nah ini kita ikuti saja jalannya ya, jalannya agak berkelok-kelok ya, dan ini kalau tidak terbiasa mungkin agak pusing ya. Nah ini kalau sudah sampai sini, ini tandanya kita sudah dekat dengan tempat yang kita tuju. Ini sudah di daerah situ Cilenca ya, di depan itu sudah danau atau situ Cilenca. Nanti kalau sudah dekat wisata yang di sebelah kiri tadi itu tempat parkir bis, di depan kita ini merupakan tempat yang kita tuju. Dan akhirnya kita tiba di tempat yang kita tuju ya, itu tandanya hijau The Bloom. Di sini kita belok ke kiri dan lapor untuk di bagian front desk-nya atau front office-nya ya. Dan inilah dia The Bloom Lakeview Villa. Ini ada di Jalan Situ Cilenca, Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasinya ada di pinggir jalan pas, jadi nggak ada drama-drama jalan rusak, jalan menanjak yang terlalu curam, turunan yang curam ya. Jadi ini lokasinya benar-benar di pinggir jalan banget. Jadi The Bloom ini dia ada villa, ada glamping, ya ada cottage, dan juga ada tempat camping. Ya untuk camping dia sudah paket lengkap, jadi kakak tinggal bawa badan saja ya, mau bawa alat masak sendiri juga bisa. Mau barbekyuan juga di situ bisa, mau mancing juga bisa. Nanti kita lihat tempatnya seperti apa ya. Dan ini untuk front office-nya ada di sini. Untuk melapor ya, kita lapor untuk check-in di sini ya. Untuk check-in kita di jam 2 siang. Ya kemarin kita datang jam 12 belum bisa untuk check-in, jadi kita mesti nunggu sampai jam 2 siang. Ya sedangkan untuk jadwal check-out-nya itu di jam 12 siang ya. Jadi jadwalnya seperti hotel. Dan ketika jam 2 siang kita kembali ke front office-nya. Ini seperti ini front office-nya ya. Kita ambil kuncinya kunci biasa.
Nah ini nggak terlalu besar ruangannya dan kursinya juga kursi plastik, jadi nggak seperti hotel. Kalau untuk produknya dia masih sangat-sangat standar sekali ya. Dan yang pertama kita mau review ini tendanya atau tempat campingnya ya. Ini camping like view, jadi depannya ini danau ya. Terdapat 5 tenda di sini dan di ujung sana itu adalah toiletnya, toilet dan kamar mandi. Di sana ada 5 toilet, nanti kita lihat ya, karena ini masih siang-siang, masih belum pada keluar orang-orangnya. Nah ini pemandangan di depan tenda seperti ini nih ya. Nah ini tendanya di depan ini adalah danau, dan di depan sana itu adalah villa dari The Bloom juga. Dan yang kami suka di tempat ini banyak banget ini meja dan kursi pikniknya ya. Selain itu setiap tempat diberi nomor petugas ya, untuk nomor WA atau telepon. Jadi jika terjadi sesuatu kita bisa hubungi petugasnya. Dan ini untuk suasana malam di tempat camping ya, di tendanya seperti ini, jadi nggak serem. Ini terang banget kalau malam ya, karena lampunya banyak dan ini romantis banget ini tempatnya. Cuma karena kemarin kita datangnya bulan Desember, jadi anginnya kencang banget ya di bulan Desember ini. Dan sekarang kita mau ke kamar mandi atau toiletnya, karena tadi siang masih dibersihkan. Ada beberapa orang ya yang belum check out, akhirnya kita baru bisa review toilet dan kamar mandinya di malam hari nih. Seperti ini penampakannya ya. Jadi di semua toilet di sini sudah ada water heaternya ya, dan ini khusus tempat bilas ya, dan ada juga yang toilet serta tempat bilasnya nih. Jadi kalau yang pertama ini adalah khusus tempat bilas, dan yang kedua ini adalah toilet serta tempat bilas atau kamar mandi ya. Jadi di sini terdapat banyak tempat bilas ya, ada kamar mandi, toilet. Di sini ada 5 dan itu sudah ada water heaternya semua ya. Jadi kakak-kakak nggak takut kedinginan saat mau mandi atau ke toilet. Karena jujur di tempat ini sangat dingin banget kalau malam ya. Jadi kalau nggak ada water heater ini, kalau ke kamar mandi, waduh, nggak tahu gimana rasanya ya. Dan kemarin Pengalengan ini dingin banget, padahal ini lagi di musim hujan. Biasanya lebih dingin lagi, kalau di musim panas dia lebih dingin lagi. Dan ini adalah restoran atau kafenya serta menu makanan yang dijual di sini ya. Harganya bisa dilihat murah-murah ya, nggak terlalu mahal. Jadi kakak kalau mau makan bisa pesan di sini, diantar atau makan di restorannya, dibandingkan di kakak keluar. Karena kalau di luar itu agak susah cari makanan ya. Jadi kalau kakak mau makan di situ silahkan, kalau mau pesan di luar juga silahkan. Nah ini di sini juga ada lapangan ya. Ini lapangan untuk mungkin acara-acara outing ya, acara-acara grup kantor. Nah ini bisa di sini ya. Tuh fun games, bisa macam-macam, bisa piknik juga. Nah kalau untuk camping di sini mungkin lebih baik kakak tanya dulu ya, apakah bisa di rumput ini untuk mendirikan tenda ya. Mungkin saja bisa, kalau tidak ada acara grup ya kakak bisa pasang tenda di sini. Tapi untuk lebih jelasnya kakak tanya ke admin dari The Bloom ini ya. Dan ini adalah suasana malam harinya ya, lampunya banyak banget dan ini syahdu banget tempatnya. Jadi nggak ada serem-seremnya. Depan kita itu adalah situ Cilenca atau Danau Cilenca ya. Itu ada spot foto ya, kalau malam dia nyala lampunya. Dan sebelah kiri ini adalah cottage. Dan sekarang kita menuju ke cottage lewat pintu belakang ya. Jadi cottage ini kita bisa lewat pintu belakang maupun pintu depan. Untuk pintu belakangnya kecil tapi bagus nih lampunya ya. Jadi kita bisa foto-foto nih di belakang ini dan terang, jadi nggak gelap ya lewat pintu belakang. Kalau pintu depan kadang-kadang di depan itu ada yang barbecue, ada yang lagi kumpul-kumpul, lagi foto-foto. Jadi kita agak risih lewat depan situ, kita bisa lewat belakang sini. Selain ke arah cottage itu juga ke arah glamping ya. Jadi bisa lewat belakang dan depan. Nah ini untuk jalan ke cottage ini lewat depan seperti ini. Di depannya juga ada meja piknik dan suasana malamnya bagus banget. Ya kakak bisa lihat di sini ada meja piknik panjang, kapasitasnya bisa untuk 6 orang ya. Nah kita bisa lihat di situ ada kapal yang lewat, kita bisa mancing, kita bisa barbekyuan di situ, bisa sarapan makan ya, dan kita juga bisa mancing nih.
Dan untuk cottage-nya ini ada 3 cottage ya, ada 1, 2, 3. Yang paling kiri itu adalah nomor 1, di tengah nomor 2, dan kita dapat nomor 3 di sebelah kanan. Untuk tampilannya seperti ini ya, ini nomor 3. Dan kita sekarang ke luxury glamping. Ya, ini ada luxury glamping, kapasitasnya ini bisa 4 sampai 8 orang ya. Untuk tadi cottage juga 4 sampai 8 orang, sedangkan kalau untuk yang camping itu dia maksimal 4 orang ya. Untuk luxury glamping ini terdapat 4 luxury glamping ya, dan semuanya mengarah ke depan danau, kecuali villa itu, villa yang di atas itu dia menghadap yang ke pool, ke garden. Sedangkan kalau villa yang pengen di depan danau, kakak bisa ambil yang Villa Sunrise View ya. Ini ada di depan ini Villa Sunrise View-nya. Jadi kita mesti nyebrang dulu ke depan ya, pakai perahu yang di sebelah kanan itu yang biru, nanti kita diantar. Nah, itu villa yang paling baru ya, namanya Sunrise View Villa. Nah, PR-nya adalah kita mesti naik kapal. Jadi kalau ke sana pastikan barang-barang jangan ada yang ketinggalan ya, karena bolak-balik PR nih. Untuk kapasitas Villa Sunrise View itu kurang lebih 4 sampai 8 orang ya. Dan kembali ke atas, ini bagian atas atau tempat parkir yang menginap ya. Nah, ini ada Villa Garden View di sebelah sana. Ini kapasitas 20 orang ya. Harganya nanti ada di akhir video. Dan yang ini adalah villa yang pool view. Jadi pemandangannya ada pemandangan kolam renang, dan yang tadi adalah pemandangannya taman ya. Nah, ini kapasitasnya juga 20 orang. Nah, pemandangannya dia kolam renang di depan ya. Dan di depan ini ada meja pikniknya juga ya, untuk barbekyuan, untuk makan, sarapan, untuk kumpul-kumpul ya. Tuh. Jadi untuk harganya kakak bisa lihat di akhir video, dan harga ini bukan di high season ya. Jadi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dan ini kemarin kita sebelum high season harganya. Jadi nanti kakak bisa konfirmasi lagi ke adminnya. Nah, ini untuk pool fee-nya. Jadi ini kolam renangnya di sini, area pool dan taman ya. Ini fullnya ada kolam renang dewasa, dan di bagian kanan adalah anak-anak. Sedangkan di ujung paling kanan itu adalah cafe atau restorannya. Ya, di depan kita pemandangannya danau atau situ Cilencah. Ya, sebelah kiri ada taman, depan juga ada taman. Nah, ini taman yang sebelah kiri. Ya, taman seperti ini. Jadi ada 2 taman di tengah dan di bawah ya. Taman atau lapangan ini kakak bisa gunakan untuk kegiatan outbound ya, mungkin ada games atau acara-acara lain, kakak bisa hubungi ke petugasnya langsung. Di sini juga ada playground mini ya, untuk anak-anak, ayunan, jungkat-jungkit ya. Dan kita kembali ke cottage kita. Ini cottage kita di depannya seperti ini. Yang ini yang kita pilih ya, cottage nomor 3. Ada jemuran anduk, pakaian, ini ada keset ya untuk cottage-nya. Ini tipe cottage yang kita pilih. Kuncinya masih kunci biasa ya, belum smart key. Di sebelah kanan juga disediakan sapu untuk membersihkan kotoran ya. Dan di bagian kanan ini ada permohonan maaf ya, karena memang di saat-saat musim hujan di Pangalengan ini banyak lalat ya. Jadi untuk lalat memang banyak di daerah sini. Dan ini untuk keadaan di dalam seperti ini ya. Jadi ada 4 bed, kapasitas 1 bed itu untuk 2 orang, dikali 4 ya, jadi bisa 8 nih ya. Jadi ada 8 orang. Dan untuk interior seperti ini ya. Jadi bednya ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, ini dia. Dan di sini sudah ada TV dengan WiFi, sudah ada AC juga. Nah, ini TV-nya sudah smart TV ya. Ya, terkoneksi dengan internet, bisa nonton Netflix, YouTube, video dan lain-lain tuh ya. Ini bisa semua nih, tinggal disambungkan dengan akun pribadi yang kakak punya ya.
Selain itu juga terdapat perlengkapan alat sholat ya, namun untuk sarung atau sejadah bawa masing-masing dari rumah ya. Ada handuk 4 buah, serta di atas ini ada tisu, ada remote, ada amenities ya, sikat gigi, kopi, gula, teh. Tehnya tidak ada, maaf, ini ada creamer bukan teh ya. Nah, di atasnya lagi ini ada arah kiblat dan colokan listrik ya. Tapi kalau kakak mau tambah colokan atau listriknya mungkin colokannya kurang, kakak bisa bawa sendiri dari rumah ya. Untuk di bagian belakang terdapat dapur. Ini cuma dapurnya gelap banget ya, lampunya mungkin bisa di-upgrade jadi putih sehingga lebih terang ya. Ini lampunya lampu kuning dan gelap banget. Ini kayaknya 5 watt doang ya, jadi gelap banget. Ini di sini ada kompor, peralatan masak, ada dispenser, ada sapu lidi, ada gas, tempat sampah, dan peralatan makan ya. Begitu juga di kamar mandi, ini agak gelap. Ini kita tambah senter jadi kelihatannya terang ya. Nah, ini untuk kamar mandi seperti ini, ada showernya, cuma ini sempit ya. Untuk toilet dan kamar mandi ini sempit, ada water heater. Nah, toiletnya ada di ujung sana ya. Ada gantungan pakaian ya, atau gantungan handuk. Nah, di sini juga ada sabun, sampo, serta terdapat cermin ya. Untuk sikat gigi tadi ada di meja depan ya, di antara 2 kasur ya. Tempat kopi, gula, teh itu di situ tadi, di situ untuk sikat giginya ya. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa ada pintu belakang ya. Ini jalannya bisa lewat jalan belakang sini ya. Nah, ini kalau malam cakep banget lampunya ya, tuh sampai ke glamping ya, luxury glamping. Jadi luxury glamping juga bisa lewat belakang sini nih tuh ya. Jadi ada pintu depan dan pintu belakang. Nah, ini walaupun dingin tapi disediakan AC juga ya. Ini untuk mengantisipasi mungkin di saat musim panas ya, atau musim kemarau. Review ruangan dan tempat sudah. Sekarang kita mau ngopi dulu nih ya. Kita mau ngopi sambil menikmati view di depan sini ya, sambil mancing. Dan ini suhunya jam 5:18 ya, 18 derajat kurang lebih ya, sampai dengan 19 derajat. Ini dingin banget. Ini ada 3 alat tes, semuanya di angka 18 derajat semua tuh ya. Ini jam 5:18 seperti ini ya. Jadi ini walaupun cuma 18 tapi dinginnya menusuk tulang karena anginnya kenceng banget ya, kenceng banget di sini.
Mancing sampai maghrib tapi nggak ada ikan yang makan, ternyata saya salah umpan. Dan untuk suasana malam di The Bloom ini seperti ini ya. Ini di area pool, jadi terang banget, nggak gelap dan nggak spooky itu karena lampunya banyak, terang banget di sini. Cuma yang gelap tadi malah di area dapur dan kamar mandi, jadi perlu di-upgrade ya untuk lampu kamar mandi dan dapur. Dan ini area kafenya malam hari ya, ini orang sepi karena dingin banget malam itu. Jadi orang pada di dalam cottage, di dalam tenda, di dalam glampingnya, ada yang di dalam villa. Padahal ini lumayan rame loh ya, di tempat camping itu ada 2 atau 1 ya, dan yang cottage itu full, yang glamping kosong, yang villa itu ada 2 yang terisi ya, tapi orangnya nggak ada karena memang dingin banget di luar dan anginnya kencang, bisa dilihat ya itu ya, pohonnya goyang-goyang dan itu dingin banget di luar. Padahal ini baru jam 7 malam tapi hawa dinginnya sudah terasa sampai ke dalam tulang ya. Jadi orang-orang banyak yang di dalam. Ini saya keluar karena pesan makanan ya, kita keluar beli bakso, jadi kita mau makan bakso malam-malam itu. Nah ini jalan di belakang tadi ya, karena di depan ada yang barbekyuan, ada yang sedang kumpul-kumpul, ada yang masak makanan, ada yang bakar kayu bakar. Jadi kita lewat belakang dan untungnya ada jalan belakang nih. Nah ini kita langsung ke depan cottage kita. Karena malam di sini dingin banget, kita langsung tidur aja ya. Kita pengen lihat besok pagi seperti apa. Jadi selamat tidur. See you tomorrow. Selamat pagi. Aduh dingin banget ini di dalam cottage saja, dinginnya sampai ke dalam tulang, gimana yang di tenda ya, karena ini anginnya bener-bener kenceng dan ini dingin banget itu, apalagi jam 2 jam 3 subuh itu. Aduh bener-bener gak tahan, kita selimutan udah bener-bener, tambah sarung, tambah selimut, tambah kaos kaki. Wah bener-bener dingin banget deh. Dan ini sekitar jam 5 lewat ya, atau jam 6 lewat. Kita mau hitung suhunya, kita tinggal dulu kira-kira nanti suhunya berapa ya. Nah kalau di dalam ruangan tadi sekitar 19 derajat Celcius ya. Kita pengen tahu di luar berapa. Kurang lebih perkiraan perbedaannya itu 1-2 derajat Celcius ya, antara di luar dan di dalam.
Dan sekitar jam 7 sarapan kita datang ya. Ini sarapan kita diantar. Untuk sarapan kita dapat 4 ya. Ini ada nasi goreng, ada bakwan, ada telur, ada ayam, kerupuk, teh hangat, roti bakar 4 ya. Dan untuk nasi gorengnya juga ada 4 ya. Setelah sarapan, anak-anak bangun tidur nih. Nah, ini kita sarapan di luar. Ayah bunda udah selesai sarapan, sekarang giliran anak-anak yang sarapan. Ayah sambil menghitung suhu di luar dan nunggu joran. Itu anak-anak demen banget ya, pada demen karena dingin, suasananya dingin banget di luar ya. Dan akhirnya joran kita, umpan yang kita taruh, airnya ada yang makan nih. Kemarin kita salah umpan, kita pakai pur, ternyata nggak dimakan. Jadi ini kita ikan tawes apa nilem ini ya, dimakan ikan tawes kecil ya tuh. Jadi ini ikan di sini kalau pagi yang makan ini ya, padahal kita target ini kan nila ya, ikan nila, ikan gabus, tapi yang makan malah ikan kecil, ikan nilem ya, ikan tawes. Nah, kita dapat 2. Sebenarnya ikan itu ekosistemnya ada di aliran sungai, tapi nggak tahu kenapa di sini juga ada. Ini padahal area danau, situ mungkin karena mengalir sungai, ada sungai yang mengalir menyambung, jadi kita dapat ikan itu. Dan ini kita pagi-pagi ngelihat orang yang rafting dan flying fox ya. Tuh, jadi di sini rame banget ya. Ada yang flying fox, ada yang rafting, ya ada yang kano. Dan untuk penginapan yang di sini, kakak mau sewa tipe apapun itu free kano ya. Jadi free kano untuk dimainkan, kanonya itu selama 1 jam. Kemarin kita nggak tahu ya, kita baru tahu setelah video ini dibuat. Ternyata kita dapat free 1 jam kano, tapi kemarin kita nggak main kano malah ya, karena mungkin memang dingin banget ya. Dan kalaupun tahu juga kita mungkin nggak main karena anginnya kencang dan dingin banget di airnya itu. Aduh, nggak tahan ya. Dan itu dia perjalanan kita di The Bloom Lakeview Villa ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena itu sangat berarti buat kita. Jadi kakak-kakak yang mau cari tempat camping di Pengalengan, di tempat yang dingin, bisa mancing, kakak bisa main ke The Bloom ini ya. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Ditunggu video camping berikutnya. Dan untuk informasi harga ya di tempat ini atau di The Bloom ini, nanti lihat di akhir video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.